الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Asy-Syarif Tangerang Selatan yang dimuliakan Allah SWT, wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah yang kita tidak bisa hitung dan tidak bisa bayar. Dan salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Beruntunglah kita menjadi orang yang beriman. Satu orang beriman lebih berharga dari seluruh alam jagat raya, lebih berharga dari matahari, bintang-bintang, planet-planet, galaksi-galaksi, ditambah bumi dan segala isinya. Satu orang beriman. Dalam satu hadis Muslim Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Di dalam hadis Muslim yang lain, man yaqulu la ilaha illallah. Tidak akan datang hari kiamat selagi di atas bumi ini masih ada satu orang yang beriman yang masih mengucapkan Allah Allah di lidahnya atau la ilaha illallah. Artinya masih ada orang beriman di atas dunia ini. Kiamat tidak datang. Kiamat hanya akan menimpa orang-orang yang tidak beriman saja. Ketika orang beriman itu wafat, dalam hadis Muslim juga diceritakan orang yang terakhir wafat beriman itu adanya di padang Arafah, sedang menggembalakan kambing. Satu-satunya orang yang beriman, nggak tahu lagi sholat, nggak tahu lagi puasa, nggak tahu syariat Islam. Dia hanya tahu la ilaha illallah atau Allah Allah saja. Niru-niru apa yang dibikin kakek-kakeknya dulu. Orang yang mutu imannya masih sebegitu kecilnya, masih dihargai Allah, Allah tidak kiamatkan dunia. Ketika satu hari dia sedang menggembala kambingnya di padang Arafah. Padang Arafah sudah hijau, rumputnya sudah tebal, pohon kayunya sudah besar, dan air sudah mengalir jernih, kata Nabi, di padang Arafah. Saat itu datang seekor singa mau memakan kambingnya, dan dia melawan, dia berkelahi dengan singa itu, dan dia kalah, dia mati. Hari itu dia terbunuh, orang yang terakhir beriman itu. Hari itu juga dunia dikiamatkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu bersyukurlah kita menjadi orang beriman. Seandainya orang beriman itu hanya amalnya hanya sebesar zarrah kebaikan di hatinya, mungkin lama sekali dia masuk neraka karena banyak sekali dosanya. Tapi satu hari nanti dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Dalam satu hadis Bukhari Rasulullah bersabda, wa yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi mithqala dzarrah. Akan dikeluarkan dari neraka satu orang yang beriman mengucapkan la ilaha illallah waktu hidupnya, padahal di hatinya kebaikan hanya sebesar biji sawi saja. Zarrah itu bahasa Arabnya sebesar semut. Semut kecil yang warna hitam. Baiknya sebesar semut, jahatnya nggak tanggung berapa banyak. Tapi beriman, satu hari nanti dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan surga. Mungkin dia orang terakhir yang masuk surga. Setelah itu neraka akan dikunci pintunya, makhluk dikunci. Tidak boleh lagi yang di dalam neraka itu keluar selama lama-lamanya, karena tinggal orang-orang yang tidak beriman di dalam itu. Jadi pintu neraka ini ajaib. Sekarang sudah dibuka pintu neraka itu. Nanti setelah nggak ada orang beriman, barulah neraka itu dikunci pintunya. Berbeda dengan surga. Surga sekarang pintunya masih ditutup. Ketika calon penduduk surga itu datang, barulah pintu surga itu dibuka. Dan yang membukanya pertama baginda Rasulullah SAW. Miftahul jannah biyadi. Kunci surga ada di tanganku, kata Nabi. Kalau surga pintunya sekarang masih dikunci. Kalau neraka sekarang pintunya sudah dibuka. Nah, itu bedanya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang-orang bertakwa masuk surga serombongan.
Rombongan Nabi, rombongan pertama 70.000 orang Islam yang akan bersama Nabi pada rombongan pertama. Kira-kira dapat nggak kita itu rombongan pertama itu bersama Nabi? Insya Allah dapat ya. Sahabat Nabi aja 124.000. Kita pula berharap yang 70.000 itu masuk situ satu. Kalau kita ini rombongan terakhir pun jadi asal yang rombongan bertakwa. Karena rombongan bertakwa ini masuk surga nggak diperiksa-periksa. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika penduduk surga sudah sampai pintu surga, barulah pintu surga itu dibuka. Baru mereka boleh masuk. Kalau neraka lain, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Allah giring orang-orang yang engkar, kafir, enggak percaya Allah ke dalam neraka serombongan. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Begitu rombongan orang yang kafir itu sampai pintu neraka sudah terbuka. Itu bedanya itu di surah Az-Zumar itu. Beda antara pintu surga dengan pintu neraka. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang bertakwa. Masuk surga nggak diperiksa. Kalaupun periksanya enteng aja, ringan. Lihat wajahnya bercahaya, udah. Lihat mulutnya harum karena rajin puasa, oke. Begitu aja, lihat wajahnya bercahaya, rajin wudu, rajin sholat, karena bekas wudu, bekas sholat bercahaya, masuk surga. Orang yang rajin puasa mulutnya harum, la khulufu fami sha'im atyabu indallahi min rahim misik. Demi sesungguhnya bau mulut orang yang puasa di dunia ini, di dunia bau enggak kalau puasa? Nanti di surga, atyabu indallah, di sisi Allah nanti lebih harum dari minyak kasturi. Sehingga mereka tahu ciri-ciri orang yang rajin puasa di dunia mulutnya harum. Ciri-ciri orang yang menjaga sholat dan wuduknya, wajahnya bercahaya, tangannya, kakinya bekas wuduknya bercahaya. Orang-orang yang rajin bersedekah, pakaiannya bercahaya. Karena pintu surganya ada 8. Amal paling istimewa pada diri orang beriman yang akan memasukkan dia dari surga pintu mana? Kalau ahli sholat dari pintu sholat, babus sholat. Kalau ahli puasa, babur royan, pintu ar-royan, pintu khusus untuk orang-orang yang rajin puasa. Rajin puasa sunat. Rajin sedekah, babus sedekah, ada pintu sedekah. Orang-orang yang berjihad membela agama selama hidupnya, baik dia mati syahid atau gak sempat mati, tapi bela agama seumur hidupnya, dia akan masuk pintu babul jihad. Ada pintu-pintunya tuh 8 kata Rasulullah pintu surga, 7 pintu neraka. Jadi kita berharap kita masuk dalam golongan orang yang beriman, tidak sekedar orang yang beriman, tapi orang beriman yang bertakwa. Sebab orang beriman yang tidak bertakwa akan ditimbang amalnya. Kalau banyak dosanya dia masuk neraka. Kalau setelah ditimbang banyak pahalanya dia masuk surga. Itu ayat semua kita hafal. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang ditimbang amalnya banyak baiknya dia masuk surga setelah ditimbang. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau ditimbang amal orang beriman, ternyata banyak jahatnya dari baiknya, apa boleh buat? Walaupun dia beriman masuk neraka dulu. Meskipun tidak kekal karena dia ada iman dan ada amal. Jahatnya aja dibakar, setelah baiknya unggul dikeluarkan dan dimasukkan ke surga. Yang terakhir masuk surga orang beriman yang amal kebaikannya hanya sebesar zarrah. Berarti gak pernah sholat nih orang. Gak pernah sholat. Kalau sholat udah dibilang Nabi, rakaataini qabla subhi khairul laka minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sebelum subuh lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Kalau sebesar semut kan berarti gak pernah sholat ini orang. Cuma ngucap syahadat aja, mungkin waktu kawin dulu lah. Tentu kita tidak mau seperti itu kualitas iman kita. Hari ini saya akan bacakan satu hadis riwayat Imam Muslim. Al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah.
Orang beriman yang kuat, al-qawi, kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'mini ad-dhaif, daripada orang beriman tapi lemah, wa fi kulli khair, dalam setiap kebajikan. Nah, ini yang sering dipotong orang hadis ini. Saya sering mendengar orang bilang, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jangan dipotong sampai situ. Ada sambungannya. Wa fi kulli khair, dalam setiap kebajikan. Buat apa kuat kalau cuman berbuat maksiat? Badannya kuat, zina, satu hari bisa 3 kali. Untuk apa itu? Badannya kuat, main bola, bisa main bola juara dunia, dapat sepatu emas. Buat apa itu? Nggak ada manfaat apa-apa. Oleh karena itu kalau kita minta doa, ya Allah minta sehat walafiat, sehat aja nggak guna. Tapi ditambah sehat walafiat, sehat yang membawa afiat. Afiat itu apa? Yang memberi manfaat di sisi Allah untuk keselamatan akhiratnya. Afiat. Badannya sehat, kakinya sehat, bisa main bola kaki 2 jam tiap hari. Tapi giliran azan subuh ke masjid nggak bisa. Kalau gitu kakinya sehat, tapi tidak afiat, nggak ada manfaat apa-apa kaki itu. Matanya sehat, nonton TV bisa 4 jam, tapi membaca Al-Quran seayat aja setahun sekali nggak pernah. Matanya sehat tapi tidak afiat, apa gunanya? Nonton TV nggak ada manfaat apa-apa untuk akhirat. Ini yang perlu. Lidahnya sehat, ngobrol bisa berjam-jam. Giliran zikir habis sholat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir sekali. Nggak sempat dibuat. Assalamualaikum, pergi. Buat apa lidahnya sehat, ngobrol bisa 2 jam, pidato bisa 3 jam, berapi-api, orang terpesona, tapi zikirnya nggak bisa. Lidahnya sehat, lihai lagi lidahnya itu, tapi tidak manfaat apa-apa, tidak afiat. Inilah yang perlu kita tahu. Yang dicintai Allah itu orang yang kuat dalam beribadah, dalam melakukan kebaikan. Mengangkat 1 karung beras, kuat kuli pelabuhan itu, diangkat dari truk, dibawa ke atas kapal. 1 hari bisa 100 karung, kuat dia. Tapi giliran makan siang, sholat zuhur, ngangkat takbir, tangannya aja nggak pakai apa-apa, Allahu Akbar, nggak bisa, nggak kuat. Kalau begitu dia bukan orang mukmin yang dicintai Allah meskipun kuat. Sebab kekuatan yang dicintai Allah itu wa fi kulli khair, dalam berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat, dalam ayat Quran Allah berfirman, berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan, karena yang dihitung itu kebaikan. Tadi dibaca imam kita, manja abil hasanati falahu khairum minha, siapa berbuat 1 kebaikan baginya dibalas lebih baik dari yang dibuatnya itu. Itu tadi surah surah tentang Qarun yang dibaca, tentang umat Nabi Musa yang kaya, si Qarun. Jadi yang dihitung itu adalah perbuatan baik. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Dalam surah Al-A'raf dikatakan, barang siapa melakukan 1 kebaikan, Allah bayar 10 kali lipat pahala. Ini tentang kebaikan. Saya ulangi hadis ini, al-mu'minul qawiyyu. Kenapa sih ini? Orang beriman yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallahi, dan lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada orang beriman yang lemah, wa fi kulli khair, dalam segala hal kebaikan saja. Biarlah kita lemah,
badannya. Lemah badannya. Nggak bisa lari pagi. Jalan pun terpincang-pincang. Tapi satu hari bisa baca Quran 8 juz, 10 juz. Itu lebih dicintai Allah. Biarlah kita ini matanya sudah kabur-rabun, nggak bisa lihat apa-apa lagi, udah buta. Tapi satu hari bisa sholat sunat, bisa zikir ribuan kali. Lebih dicintai Allah daripada orang yang matanya sehat. Berapa banyak orang-orang durhaka, orang-orang kafir yang badannya kuat. Masa Allah cinta? Bukan. Yang justru Allah cinta itu karena dia berbuat kebaikan. Ingat betul-betul nih, jangan dipotong nih hadis. Sering sekali orang memotong hadis ini. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Olahraga, pagi-pagi lari sana sini, nggak sholat subuh. Kalau soal kuat, lebih kuatlah kaum Ad. Kaum Ad itu saking kuatnya bisa mencabut pohon korma dengan sebelah tangannya. Dipeluk pohon korma itu tercabut dengan akar-akarnya. Kurang kuat apa kaum Ad itu? Dimusnahkan Allah. Kaum dulu bukan main hebatnya. Kaum Samud itu bukan dibangun, bukan batu disusun-susun jadi rumah, bukan gunung dipahat jadi rumah. Jadi istana, jadi flat, rumah susun, tapi gunung yang dipahat. Kita bisa lihat misalnya di Madain Soleh. Kalau kita dari Madinah ke arah Jordania 4 jam naik mobil, jalannya mulus sekali. Nah, sampai sana itu ada ribuan gunung. Semua gunung-gunung itu rumah-rumah daripada kaum Samud. Orang-orang kaum Nabi Soleh. Saking kuatnya gunung bisa ditembus jadi rumah, ada kamar-kamar tidur di dalamnya. Tapi dimusnahkan Allah, mati. Kenapa? Ya kuat badannya tapi tidak beriman pada Allah SWT, tidak ada amal soleh sedikit pun. Dimusnahkan. Ihris ala ma yanfa'uka. Dan kata Allah, peliharalah apa-apa yang menguntungkan kamu. Wasta'in billah. Dan minta tolonglah kamu kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan lemah semangat. Apa itu? Ihris ala ma yanfa'uka. Apa yang bermanfaat di sisimu yang diberikan Allah kepadamu, pelihara itu. Misalnya apa? Lidah kita fasih baca Quran, pelihara itu. Banyak-banyak baca Quran kalau kita fasih baca Quran. Saya baru bisa baca Quran sedikit-sedikit, pelihara itu. Tingkatkan agar tahun depan kita sudah lancar baca Quran. Itu anugerah Allah. Tidak banyak orang yang bisa membaca Quran. Apalagi yang mahir baca Quran. Waduh, lebih sedikit lagi itu. Oh, saya punya gaji besar. Setiap bulan saya bisa sedekah sampai 10 juta. Pelihara itu. Jangan dirusak. Jadi ukurannya tetap kebaikan. Saya punya istri solehah. Semuanya dia servis diri saya. Pokoknya saya mau makan, mau minum, mau tidur, semua dia urus. Pagi-pagi saya pergi kerja, dia sudah berwudu, sudah pakaian lengkap. Dia sholat duha, dia zikir, dia baca Quran. Selama saya kerja dia jaga rumah, dia bersihkan rumah, dia pelihara anak saya. Kemudian jam sholat zuhur dia sholat zuhur, ada waktu dia zikir, dia baca Quran. Pelihara istri seperti itu, jangan disia-siakan. Udah punya istri begitu baik, masih selingkuh lagi di luar, sontoloyo kau jadi orang. Karena istri yang bermanfaat adalah istri yang mendorong suaminya untuk taat pada Allah, bisa sama-sama masuk surga. Istri yang bermanfaat bukan istri yang ikut bagi proyek. Saya ketua DPR, istri saya jadi pemborong. Enak aja lu. Giliran panggil KPK sakit. Enak aja lu jadi orang. Bukan itu. Istri yang memberi manfaat pada kita adalah istri yang bisa menjaga kita untuk tetap taat pada Allah. Ketika kita malas, dia bujuk-bujuk kita. Ayo bang,
Kita ngaji yuk. Mas, agak kayak mau demam rasa abang. Urut-urutnya biar saya urut-urut bang, biar hilang rasa demam itu. Saya bikinkan wedang jahe ya. Masya Allah. Untuk apa? Campur susu dikit, biar masuk anginnya pergi, biar abang seger, biar bisa kita ngaji. 1 jam lagi nih. Yuk, ayo bang, ayo bang. Istri seperti ini harus dipelihara. Tapi kalau istri yang, bang, pangkat abang apa? Aku di kantor manajer. Lah si Udin sebelah rumah itu, oh dia masih bawahan abang, dia pegawai biasa. Oh bang, tadi dia beli TV bang, ya Allah bang, itu yang LED bang, waduh, itu 42 inci bang, ya Allah bang, kalau lihat laut di TV dia itu persis laut bener bang, nggak macam TV kita ini bang, orat. Pangkatnya tinggi mana bang? Tinggi saya manajer. Ya Allah bang, TV kita begini, dia anak buah abang TV-nya begitu. Terus istrinya ditanya sama suaminya, kamu kepingin TV yang begitu? Enggak sih, cuma ngomong aja kok. Tapi 1 hari 75 kali disebut-sebut. Akhirnya suaminya mencuri supaya dapat itu. Sekarang banyak ibu-ibu komplek begitu. Saya mendengar cerita, suaminya pakai Avanza, kawan-kawannya semua udah pakai Innova. Setiap kumpul ibu yang pakai Avanza itu disindir terus. Hari gini masih Avanza. Hari gini masih Avanza. Akhirnya istrinya ditekannya suaminya, malu. Setiap ngaji, setiap ketemu teman-teman ada arisan, hari ini masih Avanza, hari gini Avanza. Jadi lu maunya apa? Minimal Innova dong mas. Akhirnya suaminya mencuri. Kalau istri begini nggak usah dipelihara ini, boleh tukar baru lah. Daripada terjerumus kita ke neraka. Bisa dirubah, bisa diobah, bisa dibikin soleha, nggak bisa. Daripada kau menjerumuskan aku ke neraka, baguslah kau cari suami baru yang semodel sama kau. Biar ku cari istri baru yang semodel dengan aku. Banyak itu di pesantren-pesantren wanita soleha yang bersyukur dengan makan 2 kali sehari. Kau udah makan 3 kali sehari, badanmu pun sudah beratnya udah 97 kilo, masih kau dorong-dorong lagi aku mencuri. Yang dijaga itu yang membawa manfaat. Paham ya? Kita ada ladang itu tanam padi, hasilnya kita bisa bayar zakat. Masya Allah, pelihara tuh ladang. Sekarang ini banyak konglomerat dapat izin garap ladang 100.000 hektar, 1 juta hektar, Masya Allah. Ada yang 5 juta hektar, ya Allah. Itu masih nyolong lagi. Izin 500.000 hektar, yang digarap 750.000 hektar. Saya waktu jumpa Menteri BUMN, saya bilang itu waktu itu Dahlan Iskan datang ke MUI. Itu banyak penipu itu kebun-kebun konglomerat itu. Dapat izin 100.000, digarapnya 200.000. Dapat izin 1 juta, digarapnya 2 juta hektar. Coba diukur ulang itu. Kelihatan mereka itu menipu. Tapi mana ada yang berani ngukur ulang itu. Hanya lu orang berani ukur ulang, lu berhenti jadi menteri tuh. Ya main-main lu sama gua. Kalau yang begini-begini nggak perlu dipelihara. Hanya menjerumuskan kita saja ke dalam kesengsaraan di hari kiamat. Jadi yang dipelihara itu yang memberi manfaat. Yang memberi manfaat untuk apa? Untuk akhirat. Syukur-syukur bisa dunia akhirat. Kalau nggak bisa dunia akhirat, minimal manfaat untuk akhirat. Untuk apa kalau manfaat dunia saja? Waduh, ruginya. Dunia manfaat, akhirat nggak ada apa-apanya. Nggak usah. Lebih baik nggak usah. Lihat firman Allah. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sebagian daripada manusia mereka berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Allah datangkan kepada kami harta dunia yang banyak. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang ini di akhirat enggak dapat apa-apa pun dari kehebatannya yang di dunia itu. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan sebagian lagi dari manusia itu mereka berdoa, ya Allah berikan kami hasanah dunia
dan hasanah akhirat, dan pelihara kami dari api neraka. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka orang seperti inilah yang akan mendapatkan apa yang mereka usaha di dunia, yaitu hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Ini yang sering salah, kita mengartikan hasanah itu adalah harta. Asal doa Rabbana atina fid dunya hasanah, yang ada di akal kita, ya Allah belilah harta yang banyak. Mana ada urusannya hasanah dengan harta di situ? Itu hasanah bukan mal. Kalau mal harta, di situ hasanah. Ya Allah datangkan kepada kami hasanah dunia dan hasanah akhirat. Apa itu hasanah? Hasanah itu setiap berlaku satu dibayar 10 pahala. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa berbuat satu hasanah dibayar 10 kali lipat. Itu Quran. Surah Al-An'am. Ada hadis tentang hasanah itu. Man qara'a harfan min kitab fahuwa bihil hasanah. Siapa baca Quran satu huruf dia dapat satu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu hasanah dibayar 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Aku Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf 10 pahala satu hasanah, lam satu huruf 10 pahala satu hasanah, mim satu hasanah 10 pahala. Alif lam mim dapat 3 hasanah 10 pahala. Jadi apakah hasanah? Hasanah itu adalah sesuatu yang mendatangkan pahala 10. Itu hasanah. Di dunia ya Allah datangkan kepadaku hasanah dunia. Punya istri yang mendatangkan hasanah. Ngajai kita sholat, ngajai kita zikir, memberi semangat ketika kita lemah, mencegah kita untuk berbuat jahat. Setiap kita bawa uang dia tanya, ini dari mana mas uang ini? Masya Allah, bahagianya begitu. Saya pernah bawa uang 1 keranjang dikasih orang. 1 keranjang duit dikasih orang. Sekali saya hitung 70 juta. Waktu itu ya Allah gaji saya 500 ribu. Dibungkus pakai keranjang buah gitu, ditutup pakai kertas koran. Mana kita tahu. Sampai di rumah dibuka istri saya, ya Allah duit semua bang 50 ribu. Waktu itu cetak baru. Orang belum dapat lah uang 50 ribu. Waktu itu yang paling besar baru 20 ribu. Saya dapat 50 ribu gambar Pak Harto itu. Banyak sekali kata istri. Nah dikasih kawan. Kawan abang ngasih? Iya dikasih saya ini. Katanya saya belum punya mobil. Nah, dia suruh saya mungkin beli mobil, nggak tahu dikasih. Abang yakin ini halal? Saya mikir, nggak yakin. Nggak yakin kok bawa pulang. Ya saya dikasih. Kata saya nggak bisa. Ini kita bagi-bagi, bagi-bagi aja lah. Dibagi-bagi 3 hari habis. Makanya istri saya itu ya Allah, nggak saya madu itu. Istri begitu. Padahal waktu itu saya belum punya mobil, rumah pun belum selesai, belum siap. Lantainya masih semen kasar diletakkan karpet plastik. 11 tahun kemudian baru saya bisa membeli keramik untuk memasang keramik rumah saya. Yang penting bawa hasanah, Bu. Paham hasanah sekarang paham? Punya ladang yang bisa orang itu hasanah. Punya rumah yang bisa menerima orang, menerima pengaduan orang. Bisa kita sholat situ zikir dengan tenang, itu hasanah. Bukan rumah tempat joget-joget. Saya punya rumah besar. Setiap malam minggu orang berdansa di situ. Oh my love. Nggak ada hasanahnya di situ. Kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah, yang membawa hasanah 10 pahala, setiap satu perbuatan baik. Wa fil akhirati hasanah, sesuatu yang di akhirat bawa hasanah. Wa qina adzabannar, sesuatu yang menghindarkan kita dari neraka. Hati-hati jangan salah terjemah doa itu. Wasta'in billahi, minta tolonglah sama Allah. Ya Allah tolonglah aku jadi orang soleh. Peliharalah aku dalam kehidupan. Akhir zaman ini Pak, ya Allah.
Sudah 54 tahun umur saya, ya Allah. Memang semakin kemari kehidupan ini semakin parah. Dulu orang mencuri sembunyi-sembunyi, Pak. Kalau kata Gus Dur, dulu zaman Pak Harto orang korupsi di bawah meja. Sembunyi-sembunyi itu di bawah meja kata Gus Dur. Kalau sekarang sak meja-mejanya dibawa pulang, Pak. Astagfirullahaladzim. Betul-betul nggak tahu malu. Saya masih ingat ya zaman saya masih kecil-kecil ya. Pergantian orde lama ke orde baru. Pegawai negara, pegawai negeri. Kalau gajinya misalnya dihitung orang 5.000, tiba-tiba bisa beli mobil harga 10.000. Itu jadi gunjingan orang tuh. Dari mana lah dia dapat duit macam tuh? Pakai apa lah dia? Sekarang ya Allah, golongan 2 pakai mobil. Ditanya kawannya, kau kan teman SMA? Iya, golongan 2-nya aku. Kok bisa naik mobil? Alhamdulillah saya berada di tempat basah. Waduh, kau di kantormu basah? Kok nggak masuk angin kau? Goblok kau, basah tuh maksudnya banyak sabetannya. Oh, rupanya sekarang banyak sabetan. Ada sabetan, ada pencetan gitu. Ada tekaan gitu. Patutlah banyak sekarang proyek-proyek. Belum ada izinnya udah berdiri. Belum ada izin sudah berani berdiri. Izin nyusul. Giliran kita kontrakan aja nggak diizin datang Satpol PP. Ditutup langsung dihancurin. Minta tolong Allah kita. Iya karena budu, iya karena ini Allah selamatkan aku. Ini hidup di akhir zaman seperti meniti di atas buih. Kalau meniti di atas jembatan enak. Ini kita seperti meniti di atas buih. Rumit ini hidup zaman ini. Rumit. Kalau kita bisa selamat di akhir zaman ini, betul beriman pada Allah, ini yang dirindukan Nabi. Tuba, tuba, tuba. Sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung 3 kali. Tidak terlukiskan hebatnya. Ummati fi akhir zamani, umatku di akhir zaman. Lam yarawni, mereka nggak pernah jumpa aku. Tetapi mereka minu nabi, mereka beriman kepada aku. Kita ini. Kita nggak pernah jumpa Nabi tapi kita beriman. Ini orang yang dirindukan Rasulullah. Tetapi orang beriman yang betul-betul bisa meniti buih di akhir zaman. Nggak bisa kita selamat Pak kecuali dibantu Allah. Nggak bisa. Jangan takabur. Saya nggak bisa. Minta tolonglah sama Allah. Terutama di akhir zaman ini. Kita tidak tahu anak kita di luar sana, di rumah baik, di luar narkoba kita tidak tahu. Anak kita di rumah baik, patuh, taat. Tahu-tahu di luar sana dia berzina, kita tidak tahu. Kita minta tolong sama Allah, ya Allah tolonglah aku. Pelihara anak-anakku, kutitipkan anak-anakku kepadamu ya Allah. Kami tidak bisa memeliharanya kecuali Engkau yang kuat memeliharanya. Minta tolong sama Allah. Ini akhir zaman dahsyat ini. Wala ta'jaz. Jangan lemah semangat. Memanglah dunia akhir zaman ini mengerikan, tapi jangan lemah semangat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'al muhsinin. La ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah pasti bersama orang-orang yang tetap dalam kebajikan di tengah-tengah umat yang rusak. Bahkan ada satu hadis yang luar biasa bunyinya. Innal Islam bada'a ghariban. Sesungguhnya Islam mula-mula datang aneh dirasakan orang. Orang waktu itu biasa berzina. Tiba-tiba Islam datang melarang zina. Orang waktu itu biasa menggadaikan istri. Orang jahiliyah itu kan sebelum Islam begitu. Nggak ada duit datang ke rumah temannya. Din, apa? Minjam duit dulu 300 dirham. Ya jaminannya apa? Istri gua. Nah, istri gua pegang. Pakai-pakailah 3 bulan dulu. Begitu. Tiba-tiba datang istri nggak boleh harus dijaga. Istri itu beri makan, wajib diberi makan apa yang kau makan. Wajib kita memberi makan istri apa yang kita makan. Berapa banyak kita lalai dari istri? Dikasih belanja istri 30.000, anak 5. Mana cukup bang zaman sekarang 30.000? Pandai-pandai kaulah. Menurut BPS orang yang dapat 11.000 sehari kaya, tahu kau? 30.000 terpaksa lah makan tempe aja diorek. Sementara suaminya di kantor makan di kantin potong gaji tiap bulan.
mentraktir kawannya pula. Dek Susi, mari abang traktir. Makan soto Madura, sekali makan pakai rokok Ji Samsu lagi 120.000. Datang Jin, ku beri satu permintaan. Ya Allah, 120.000 dia makan berdua masih Susi di kantornya, sementara anaknya 5 dengan istrinya, satu dikasih 30.000. Malam-malam minta makan pula dia dari yang 30.000 itu. Dek, bawa makanan lapar abang. Akhirnya istrinya kurus, kepalanya aja yang besar kayak ikan mujair. Wasayaudu ghariban, di akhir zaman Islam akan kembali menjadi aneh. Fatuba lil ghuraba, sungguh beruntung orang yang aneh di akhir zaman. Aneh akhir zaman ini Pak. Islam tuh nggak boleh anak laki-laki perempuan dengan yang bukan mahramnya pergi berdua-dua. Tiba-tiba datang anak sekarang ke rumah kita, diketuknya pintu rumah. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Om Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ini Joni Om. Oh, ada apa Joni? Saya anak kawannya anak Om yang namanya Susi. Kami sama-sama kuliah di Universitas Indonesia. Oh iya. Maksud saya begini Om, mau permisi, mau bawa Susi. Kami malam ini ada ulang tahun temen. Kami mau jalan-jalan. Pulangnya nggak lama kok Om, setengah 12 malam udah pulang. Berani, gila bener. Berani orang yang bukan mahramnya, nggak dinikahinya anak kita dibawanya, permisi pula bawanya itu. Ya Allah, inilah kedahsyatan akhir zaman. Ngeri. Mestinya kan kita tanya, kau siapa? Kawan kuliah anak Om. Udah kawin kau sama anakku? Belum. Kok berani kau permisi sama aku bawa anakku sampai setengah 12 malam? Waras nggak otakmu? Kau sinting ya? Gila kau. Biar ku bawa rumah sakit gila, biar di listrik otakmu itu. Tapi kan kita nggak berani ngomong begitu sekarang. Di akhir zaman Islam kembali akan aneh. Kalau kita bilang begitu, kamu gila ya? Mau bawa anak gadis saya yang belum kau nikahi? Pulang kau. Besok jadi ceritaan di kampus. Wow, kolot. Orang manusia kolot. Loh, itu Islam begitu. Islam apa gitu? Nggak ada Islam gitu. Semua orang Islam boleh pacaran. Masa itu aja yang nggak boleh? Akhirnya kita menjadi asing di akhir zaman. Tapi Nabi memberi hiburan. Fatuba lil ghuraba. Sungguh beruntung besar, tidak terlukiskan untungnya orang yang aneh di akhir zaman. Qila, bertanya sahabat. Wa mal ghuraba. Bagaimana orang yang asing di akhir zaman itu ya Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas. Orang-orang beriman yang masih berpegang teguh dengan ajaran Allah dan Rasulnya ketika manusia sekitar dirinya udah rusak semua. Sepupu saya pernah jadi camat, masih zaman Orde Baru. Belakangan jadi wali kota dia. Sekolah dia namanya Sepati, sekolah pegawai tinggi di Bandung. Dia cerita sama saya sambil menangis pulang sekolah. Karena saya sempat singgah ke Bandung, lihat dia waktu sekolah. Jumpa saya di Medan, dia sudah selesai sekolah 8 bulan atau 7 bulan. Nangis dia, terseduh-seduh. Kenapa abang menangis? Dek, dari semua orang yang sekolah itu dek, asal malam minggu mereka berzina dek. Kami aja berdua yang bertahan gak berzina, cuma 2 orang. La ilaha illallah, dari ratusan orang, cuma 2 orang yang bertahan gak berzina. Saya bilang waktu itu, abang berbahagialah bang. Kata Nabi, fatuba lil ghuraba. Tapi aku diejek orang, kami berdua diejek orang, dibilanglah kami impoten, dibilanglah kami gay, homoseks, nggak selera sama perempuan, begini cantiknya perempuan-perempuan di sini. Sedih juga lah tiap hari diejek. Tapi kami bertahan, alhamdulillah sampai pulang, nggak kena lah kami berdua ini. Saya bilang, Rasul mengatakan fatuba lil ghuraba, sungguh beruntung orang yang aneh di akhir zaman. Alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yang dia tetap memegang amal soleh ketika orang-orang di sekitarnya sudah rusak. Dalam hadis lain, man ahya bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika orang semua sudah rusak, maka orang yang menghidupkan sunnahku di akhir zaman itu mendapat pahala syahid. Walaupun dia tidak mati bunuh-bunuhan di medan perang melawan musuh, tapi dia dihitung mati syahid karena susahnya, payahnya bertahan untuk tetap beramal soleh di akhir zaman yang rusak ini.
Baik, sampai di sinilah ceramah ini. Kita ini tidak hari libur. Ya, nanti saya pun mau pulang bisa 2 jam ke Jakarta dari sini. Kalau nanti kita akan sambung insya Allah di hari yang lain hadis ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar hari ini bisa kita petik dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita agar kita tetap beramal soleh dan hidup dalam kesolehan sampai mati kita menjemput, maut kita menjemput dan mati husnul khotimah. Amin. Siapa yang mau nanya satu pertanyaan saja mungkin yang darurat saja. Ada jamaah yang ingin bertanya, kita tolong. Kalau tidak ada, cukup. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.